warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan retorika modern. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agnesia Amin dengan NPM terakhir 037. Lalu ada teman saya, Daimatul Farika dengan NPM terakhir 049. Lalu ada Elvara Amelia dengan NPM terakhir 046. Dan Kalista Audrey dengan NPM terakhir 038. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai retorika. Retorika dalam arti sempit yaitu seni bicara. Dalam arti luas, retorika berkenaan dengan penggunaan bahasa lisan dan bahasa tulis. Sedangkan retorika modern diartikan sebagai seni bicara dan kemampuan untuk berbicara dan berkhotbah. Sehingga efektivitas penyampaian pesan dalam retorika sangat dipengaruhi oleh teknik dan keterampilan berbicara komunikator. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan retorika modern. Retorika modern ada karena adanya Renaissance. Peter Ramnus merupakan pemikir Renaissance yang menarik kembali minat orang kepada retorika. Menurutnya, retorika hanyalah berkenaan dengan elocitio dan pronunciation saja. Kemudian, tokoh yang menghubungkan retorika modern dan Renaissance yaitu Roger Bacon. Ia bukan hanya memperkenalkan metode eksperimental saja, tetapi juga pentingnya pengetahuan tentang proses psikologi dalam studi retorika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 aliran dalam retorika modern. Yang pertama adalah epistemologis, yang menekankan pada proses psikologi. Aliran ini membahas teori pengetahuan, asal-usul, sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Tokohnya yaitu George Campbell dan Richard Whately. Aliran kedua yaitu Belles Lettres. Dalam bahasa Prancis, artinya tulisan yang indah. Retorika ini mengutamakan keindahan bahasa serta segi estetis penulisan. Tokohnya yaitu Hubbard. Aliran ketiga yaitu Eloquence. Aliran ini menekankan pada teknik penyampaian pidato. Tokohnya yaitu Gilbert Austin dan James Brooke. Aliran ini dikritik karena berlebihan dalam persoalan teknik. Namun, aliran ini mengalami kejayaan karena membuat retorika sebagai sebuah hasil penelitian empiris. Tokoh-tokoh dari retorika modern. Yang pertama, ada James Winans. Ia adalah perintis penggunaan psikologi modern dalam berpidato. Cara berpidato yang bersifat percakapan atau conversation dan teknik-teknik penyampaian pidato merupakan pembahasan yang amat berharga. Winans adalah pendiri Speech Communication of America tahun 1950. Yang kedua ada Charles Henry Walbert. Ia pun termasuk pendiri The Speech Communication Association of America. Baginya, proses penyusunan pidato adalah kegiatan seluruh organisme. Pidato merupakan ungkapan kepribadian. Logika adalah dasar utama persuasi. Yang ketiga ada William Norbert Brigance. Brigance menekankan faktor keinginan atau desire sebagai dasar persuasi. Yang keempat ada Alan H. Monroe. Dimulai pada pertengahan tahun 20-an, Monroe beserta stafnya meneliti proses motivasi atau motivating process. Dasar Monroe yang terbesar adalah cara organisasi pesan. Menurut Monroe, pesan harus disusun berdasarkan proses berpikir manusia yang disebutkan motivated squash. Pada abad ke-20, manfaat yang diambil dari retorika perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya ilmu perilaku seperti psikologi dan sosiologi. Istilah retorika mulai digeser oleh istilah-istilah lainnya, seperti speech communication atau public speaking. Dr. Charles Worth melakukan penelitian tentang pengaruh public speaking mahasiswa. Hasil penelitian itu membuktikan bahwa pengaruh itu cukup berarti. Mahasiswa yang memperoleh pelajaran public speaking mendapat skor yang lebih tinggi dalam tes belajar dan berpikir, lebih terampil dalam studi dan lebih baik dalam hasil akademisnya dibandingkan mahasiswa yang tidak mendapatkan pelajaran tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya retorika dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi retorika modern. Hingga kini retorika masih dimanfaatkan di berbagai bidang atau lingkungan luas, seperti bidang ekonomi, bidang politik, bidang pendidikan, tulisan, dan bidang kesenian. Yang pertama ada di bidang politik. Retorika dimanfaatkan pada propaganda politik dan kampanye politik untuk mempengaruhi rakyat. Yang kedua ada di bidang ekonomi. Para usahawan memanfaatkan retorika untuk mempromosikan barang-barang yang diproduksi supaya dapat memikat para konsumen. Yang ketiga ada di bidang kesenian. Dalam bidang kesenian, retorika dimanfaatkan untuk mewujudkan, mendidik atau menasihati para penontonnya. Yang keempat ada di bidang tulisan. Para penulis seperti wartawan dan reporter memanfaatkan retorika untuk dapat memilih gaya bahasa yang baik sehingga dapat mempersuasi para pembacanya. Yang kelima ada di bidang pendidikan. Para pendidik akan memanfaatkan retorika pada saat belajar mengajar di kelas untuk meyakinkan kebenaran materi yang diajarkan. Nah, yang
selanjutnya yaitu perbedaan antara retorika klasik dengan retorika modern. Retorika klasik dianggap hanya sebagai sebuah seni dalam berbicara, terkhususnya untuk pidato. Namun sekarang pada masa modern kini, retorika mengalami pergeseran arti yang mana lebih diartikan sebagai kemampuan public speaking dan tidak hanya berorientasi pada seni saja. Retorika modern kini lebih berfokus sebagai pengetahuan yang harus dipelajari dan menekankan kemampuan berkomunikasi di depan orang banyak. Retorika sekarang ini lebih diartikan kepada lisan, berbeda dengan retorika klasik yang mencakup lisan dan tulis. Pada masa Yunani dan masa Romawi, retorika bermanfaat untuk mendapatkan kekuasaan dan juga meningkatkan kesejahteraan serta berpolitik. Namun, retorika modern kini lebih bermanfaat pada bidang akademik, karir, sosial, dan psikologis. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.